Tuhan pelayanan ibadah dalam minggu ini gereja PT Tabernakel Kasih Karunia. Oh Tuhan, kami mohon bimbingan-Mu, pimpinan-Mu. Tuhan, pakai kami semua pemain-pemain, musisi-musik, penyanyi, leader, singer, dan seluruh sidang jemaat-Mu. Pimpin Tuhan, pimpin kami semua hingga pada akhirnya. Kami buka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.
Ya, kita nonton kita.
Tuhan kami, inilah pelayanan kami lewat musisi-musik pujian penyembahan, tarian dan nyanyian, kiranya boleh masuk ke hadirat Tuhan, menyenangkan hatimu dan menjadi berkat bagi kami semua untuk terus dapat memuji dan menyembah Tuhan seumur hidup kami di dunia ini hingga sampai kepada surga. Bapak, kini saatnya kami akan renungkan kembali firman, firman yang hidup, firman yang berkuasa, firman yang sanggup mengubah hati dan pikiran kami. Semuanya akan dijadikan baik di hadapan Tuhan. Kami sambut di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Allah kami. Haleluya. Amin. Shalom. Damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kita. Haleluya. Baik saudara, kita hari ini mengadakan perjamuan kudus. Tentunya kita harus mengambil satu tema-tema yang berhubungan dengan perjamuan kudus. Nah, dengan demikian maka sesuai dengan intisarinya, sesuai dengan nanti esensinya. Oleh sebab itu mari kita belajar, kita simak baik-baik tentang yaitu perjamuan kudus ini dan yang berhubungan erat dengan firman. Mari kita baca di dalam tema yaitu kematian Kristus adalah. Kematian Kristus adalah satu, membebaskan umat manusia dari hukuman kekal karena dosa-dosa. Kemudian membatalkan hukum Taurat. Hukum Taurat batal. Perdamaian umat. Kemudian membawa damai sejahtera bagi seluruh umat yang ada di bumi. Kemudian menyatukan rohnya terhadap roh kita semua. Lalu menjadikan warga kerajaan Allah. Itu adalah bagian-bagian sub-sub yang sangat penting. Bukan sop ya, sop-sop yang enak, bukan sub-sub yang enak ini. Bagian-bagian yang sangat penting di dalam tema dalam khotbah ini. Yang terakhir yaitu hidup berkelimpahan. Ya, kita buka yang pertama yang terdapat di dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-15. Sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Ya, jelas. Jadi Rasul Paulus ini mengartikan, ya, mengartikulasikan bahwa yaitu kematian Kristus itu adalah membatalkan hukum Taurat. Artinya sejak Kristus mati di kayu salib, hukum Taurat itu sudah tidak berlaku. Ya, sebagaimana layaknya kalau hukum di negara ini sudah batal hukum, batal demi hukum. Itulah sebabnya di sini di dalam kehidupan umat Kristen, orang-orang yang percaya, jangan terus mengambil tema-tema hukum Taurat. Antara perang Daud dengan Goliat, antara Eli membunuh semua para Baal dan Elisa juga membunuh para Baal. Khotbah yang selalu didengar, rasanya ini tidak sesuai dengan konteks zaman, yaitu setelah kematian Kristus Yesus. Jadi setelah zaman kematian Kristus Yesus, peperangan itu sudah tidak ada antara roh Kristus atau roh Allah dengan para Baal. Itu sudah tidak ada. Jadi roh Allah ini sudah menguasai dan sudah menaklukkan lagi ya para Baal, para iblis, para setan, jibri perayaan dan lain sebagainya. Itu sudah ditaklukkan, dikalahkan.
Jadi tidak ada lagi di sini pengusiran setan-setan. Di dalam gereja kok setan masih diusir-usir, itu setan apa ya? Setan yang berambut merah atau berambut hitam atau berambut kuning. Jadi di dalam gereja ini sudah tidak ada setan. Ketika ada pujian dan penyembahan, wah, sudah semburan semua, nyengkir nafir lari semua, iblis lari, setan lari, laknat lari, semuanya lari. Tapi jemaat tetap tinggal di dalam gereja, amin. Nanti kalau diusir-usir yang lari bukan setannya, tetapi apa? Jemaatnya lari semua keluar gereja. Ya itulah yang terjadi. Kenapa? Kesukaannya mengusir setan, akhirnya jemaat merasa diusir, lari dari gereja. Intermezzo saudara. Tapi memang jangan, ya. Seringkali mengusir setan dalam gereja, nanti jemaatnya lari ke Tuhan. Baik. Jadi yang pertama ini esensinya apa saudara? Membatalkan hukum Taurat. Jadi membatalkan hukum Taurat itu sama dengan tidak memperlakukan lagi hukum Taurat. Ada orang yang protes, ya hukum Taurat itu sampai sekarang masih berlaku. Berlaku di mana? Sekarang ada kan dalam negara kita sini potong tangannya, bila salah tangannya potong, apa cungkil matanya, lo bilang matanya yang bersalah, ada nggak? Di dunia ini tidak ada. Itu hanya berlaku pada masa hukum Taurat, tetapi sekarang sudah tidak berlaku lagi. Benar nggak? Ya, itu adalah esensi pengertiannya. Berikut yaitu memperdamaikan umat dan melenyapkan perseteruan pada salib. Efesus pasal 2 ayat 16 mengatakan, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Amin. Memperdamaikan, ya, keduanya, Allah dengan manusia itu damai, ya, tidak ada permusuhan lagi. Artinya pada zaman itu, zaman Taurat, untuk memperdamaikan Allah dengan manusia itu membawa persembahan-persembahan, sapi, kambing, domba, burung dan lain sebagainya, untuk memperdamaikan manusia dengan Allah. Oleh karena apa? Dosa-dosa yang diperbuat setiap harinya. Jadi pada masa Taurat, pada zaman Taurat itu orang mempersembahkan persembahan-persembahan yang hidup supaya bisa berdamai dengan Allah, supaya bisa bertemu dengan Allah secara roh, supaya bisa berdampingan dengan Allah. Tetapi di sini ya waktunya hanya singkat, terbatas. Hari ini mempersembahkan, besok dosa lagi. Hari besok mempersembahkan, besoknya lagi dosa lagi. Jadi dosa ini tidak akan pernah menghentikan dan tidak akan pernah terputus. Nah, dengan kematian Kristus Yesus di kayu salib itu untuk memutuskan antara dosa, ya, dengan Allah. Jadi di sini dosa sudah diputuskan oleh Allah lewat kematian Kristus Yesus dan tidak ada persembahan-persembahan lagi. Amin. Siapa yang membawa sapi ke gereja silakan, tidak apa. Siapa yang membawa kambing ke gereja silakan, bagus juga. Kalau ada yang bawa motor persembahkan ke gereja, mobil persembahkan ke gereja, tidak apa-apa. Tapi itu tidak berarti untuk memutuskan hubungan dosa dengan Allah, karena Allah sudah membebaskan kita dari segala dosa, membebaskan kita dari hukuman kekal, membebaskan kita dari hukum maut. Itulah sebabnya. Apakah persepuluhan itu termasuk persembahan yang bisa menghapus dosa? Tidak. Jadi tidak ada hubungannya persembahan persepuluhan itu untuk menghapus dosa. Apakah persembahan persepuluhan itu bisa memperoleh kekayaan, bisa membuat orang berlipat-lipat kali lipat? Tidak. Bukan karena persepuluhan persembahan itu bisa memperoleh berlipat-lipat, karena itu persembahan persepuluhan adalah konteksnya dalam perjanjian lama termasuk hukum Taurat. Dan kita ini sudah diberkati berkelimpahan. Ya,
kita ini sudah banyak diberkati oleh Tuhan. Tidak ada sedikit pun yang terlewat. Berkat itu dilimpahkan, dicurahkan kepada kita sebagai umat atau orang yang percaya. Amin. Persembahannya apa? Hati kita. Persembahannya apa? Jiwa kita. Persembahannya apa? Pujian, penyembahan, nyanyian, tarian. Itu adalah persembahan kita. Kalau kita ingin mempersembahkan, yaitu pujian, penyembahan, dan tarian kita, ya silakan saja. Kalau mempersembahkan uang boleh, itu untuk pelayanan, untuk penata pelayanan, ya boleh. Tapi tidak dikait-kaitkan dengan kamu diberkati berlimpah-limpah kalau membawa persembahan. Tetapi kalau tidak bawa persembahan, kamu kiri mencuri, ya akan jadi orang miskin. Tidak, ya tetap semua orang diberkati. Mereka semua yang percaya, orang yang percaya, yang di dalam Kristus Yesus, ini semua diberkati. Amin. Yang ketiga, membawa damai sejahtera. Ya. Yang kedua tadi apa? Memperdamaikan umat, yaitu menyiapkan persatuan Allah. Yang ketiga, membawa damai sejahtera ini yang terdapat pada Efesus pasal 2 ayat yang ke-17. Ia dapat dan memberitakan damai sejahtera kepada yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Ya. Jadi ini bagian yang keempat. Yang ketiga ini membawa damai sejahtera. Artinya setiap orang Kristen, setiap orang yang percaya itu harus membawa damai bagi semua umat yang ada di bumi. Amin. Jangan membawa pertengkaran, jangan membawa permusuhan, jangan membawa gejolak-gejolak yang tidak baik. Jangan memprovokator, jangan memprovokasi. Itu bagi umat Kristen, orang-orang yang percaya. Ya, membawa damai bagi kita semua. Artinya memberitakan kedamaian bagi dunia ini, supaya dunia ini tidak ada pertengkaran, permusuhan, dan tidak ada peperangan. Benar, itu yang benar. Jadi di sini membawa damai itu membawa kedamaian bagi semua umat, agar tidak ada permusuhan, tidak ada peperangan. Dan oleh sebab itu umat Kristen harus beritakan, yaitu kedamaian bagi dunia ini, atau perdamaian bagi bangsa-bangsa, suku-suku bangsa, dan seluruh umat manusia yang ada di bumi, yang berbeda-beda ras, yang berbeda-beda agama, yang berbeda-beda kultur, yang berbeda-beda, yaitu adat istiadat dan sebagainya. Harus damai. Itu adalah visi dan misi Kristus Yesus datang ke dunia. Sebagaimana itu kematian Kristus adalah ini. Yang keempat, menyatukan rohnya. Efesus pasal 18. Karena oleh dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Kedua belah pihak, Allah, roh manusia, roh kita, roh orang Kristen, itu sudah menyatu dengan Allah. Amin. Apa artinya? Kalau roh Allah bersama kita, artinya kita punya power, the power for God. Jadi ada kekuatan yang dari Allah, the power for Jesus Christ. Amin. Jadi ada kekuatan yang dari Allah, ada kekuatan yang dari Yesus Kristus. Apakah setan berani sama kita? Apakah iblis masih berani sama kita? Ini pengalaman saya. Kalau saya dulu belum mengenal Tuhan, saya dikejar-kejar sama orang gila, saya takut sama orang gila. Ketika saya sudah percaya kepada Yesus, sudah mengenal Kristus, roh Allah menyatu sama saya. Oh, orang gila di jalan-jalan itu saya doain.
Saya menyanyi menari di pampang itu sama orang-orang gila pada saat itu. Karena apa? Karena roh Allah sudah menyatu dengan roh kita, maka kita menjadi pemberani, bukan penakut. Jika roh Allah bersama kita, siapa lawan kita? Siapa? Tidak ada. Ya, tidak ada yang melawan kita. Yang kelima, menjadikan warga kerajaan Allah. Demikianlah kamu, ayat 19 ya. Ayat yang 19 Efesus pasal 2. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan surga dari Allah, dari orang-orang kudus dan kita anggota keluarga Allah. Saya baca sekali. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan surga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Amin. Ya, jadi kita orang Kristen, orang yang percaya ini menjadi keluarga kerajaan Allah, kerajaan yang maha besar, kerajaan yang maha agung, kerajaan yang maha tinggi, kerajaan yang maha mulia, kerajaan yang maha dahsyat, kerajaan yang maha luar biasa. Itulah orang Kristen dan orang yang percaya. Maka berharga di mata dunia ini. Jadi orang-orang percaya, orang Kristen itu harus berharga di mata dunia. Karena apa? Kita ini menjadi keluarga Allah, bukan keluarga presiden saja, bukan keluarga menteri, bukan keluarga bupati, bukan keluarga gubernur, tetapi keluarga Allah atau keluarga kerajaan Allah. Betapa mulianya, betapa hebatnya, betapa dahsyatnya menjadi orang Kristen. Jangan ada yang kecewa jadi orang Kristen ya. Jangan ada yang kecewa menjadi umat yang percaya. Oleh karena hanya persoalan-persoalan yang lain-lain, persoalan-persoalan yang kecil, persoalan ekonomi, persoalan rumah tangga, dan persoalan-persoalan sosial dan lingkungan dan sebagainya. Tetapi kita mengingat dan ingat bahwa kita ini adalah warga kerajaan Allah. Maka kita ini mempunyai power, mempunyai kekuatan, mempunyai kemampuan dalam atasi dalam segala masalah yang ada dalam dunia. Amin. Kita pasti menang karena Allah di pihak kita, siapa lawan kita, dan kita pasti menang. Amin. Nah, untuk itu jangan cemas, jangan kecewa, jangan rendah diri, tetap hati. Jangan rasa tidak ada kekuatan, jangan merasa tidak ada kemampuan. Tetapi kita harus mempunyai keyakinan dan pengharapan yang kuat bahwa kita ini orang yang mampu, orang yang sanggup, orang yang potensi, orang yang punya potensi yang besar di dalam hidup kita. Mungkin sebagai karyawan, mungkin sudah sebagai pengusaha yang seringkali bangkrut, buktikan bangkit lagi, bangkrut, bangkit lagi, terus berjalan, terus berharap, terus menunggu, menanti dan berjalan terus, jangan berhenti. Maka kita, saudara semua, akan memperoleh harapan itu, dan harapan itu akan terjadi. Karena pengharapan itu tidak mengecewakan. Pengharapan itu akan yaitu menimbulkan tekuna, kerajinan, ketaatan dan kesetiaan dalam akan mendapat keberkatan. Yang terakhir, kematian Kristus adalah untuk memperoleh hidup berlimpah. Amin. Berkelimpahan hidup kita. Coba kita lihat Yohanes pasal 11 ayat 10. Yohanes pasal 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahannya. Mempunyainya, ya, bukan hanya sekedar mempunyai, tapi nyanya ini yang berarti. Betul kan? Kalau nya ini mati, ya,
Kalau hanya mempunyai belum tentu pasti, tapi kalau adanya ini yakin dan pasti. Mempunyainya, yang mendapatkannya, menghasilkannya, memberikannya, jangan mencuri dan mencurikannya, jangan. Mencarikannya pasti dapat. Maka firman Tuhan, ketuklah, maka pintu akan dibukakan, carilah akan mendapat, dan mintalah akan diberikan. Minta roti akan diberi roti, minta ikan akan diberi ikan. Kalau ada yang sakit pada pagi hari ini, angkat tanganmu, angkat tanganmu, angkat tangan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus, sakitmu lenyap, sakitmu disembuhkan. Semua penyakit, nothing impossible, ada yang mustahil bagi orang-orang yang percaya. Semua penyakit sudah dalam Yesus. Hilur-hilur Yesus akan menyembuhkan, hilur-hilur Yesus akan memulihkan, hilur-hilur Yesus akan memberikan kelimpahan terhadap hidup saudara. Amin. Amin. Ini firman Tuhan. Perjamuan kudus. Bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali melintasi badai gunung, di bawah tempat sayapmu kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu melindungi hadiratmu. Aku ingin selalu melindungi dalam namamu. Di bawah sayapmu kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali, bagaikan Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagaikan Raja Wali, melintasi badai gunung, di bawah tempat sayapmu kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bapa, kami akan menikmati perjamuan kudus pada siang hari ini. Perjamuan ini akan mengingatkan kembali akan kematian Kristus di kayu salib, di mana kematian Kristus akan membawa damai sejahtera, akan membatalkan hukum-hukum Taurat dan memperoleh kehidupan yang kekal. Oleh sebab itu Tuhan, kami akan sambut perjamuan ini dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Hari saudara mengingat 2000 tahun yang lalu Yesus bersama murid-muridnya dalam perjamuan malam itu, yang mengangkat roti dan mengambil roti. Kemudian dia berkata, ini adalah roti lambang dagingku yang akan kupecah-pecah sebagai peringatan bagimu. Mari kita makan roti ini, adalah mengingat kematian Kristus di kayu salib dalam nama Yesus Kristus. Lalu Yesus mengambil cawan dan ia mengatakan bahwa ini adalah anggur ini adalah lambang darahmu yang tercurah di kayu salib. Kita yakin dan percaya ini anggur adalah lambang darah Kristus yang sudah dicurahkan di kayu salib. Kita minum dalam nama Yesus Kristus. Haleluya.
salibnya, salibnya selamat mulia. Jadi untuk hari ini kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita beri berdiri, kita angkat satu pujian.
Kita akan kembali ke masing-masing, kiranya Tuhan menyertai kita dari gereja ini sampai ke rumah masing-masing dan kemanapun saudara akan kepergian. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati kita dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus